Okay, my person. Hello everyone, my name is Argia Arun Lubis. I'm from AKP 6B. I will explain about financial accounting standard and public accounting professional standard. Okay, let's go to the explain video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Kita masuk yang pertama itu SAK dan SPAP. Apa itu SAK? SAK atau standar akuntansi keuangan adalah pedoman bagi akuntan dalam menyajikan laporan keuangannya. Sedangkan SPAP atau standar profesional akuntan publik adalah pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Pertama, kita masuk kepada SAK. Jenis-jenis SAK. SAK terdiri dari 4. Yang pertama itu ada SAK umum atau IFRS, yang kedua ada SAK etap, yang ketiga ada SAK MKM, dan yang keempat ada SAK syariah. Kita masuk kepada SAK umum atau IFRS. SAK diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI. Di dalamnya mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Dan yang kedua itu ada SAK etap. SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik adalah SAK untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Entitas tanpa akuntabilitas signifikan adalah perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal. Yang kedua, bukan lembaga bank. Yang ketiga, bukan perusahaan asuransi. Yang keempat, bukan perusahaan pialang atau pedagang efek. Yang kelima, bukan perusahaan investasi. Dan yang keenam, bukan perusahaan reksadana. Selanjutnya, kita masuk kepada SAK MKM. SKK MKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah dirancang untuk entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap atau telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan SAK etap tetapi belum mampu menerapkan SAK etap. SAK MKM memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu entitas mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Yang kedua, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua itu entitas kecil. Yang pertama itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha menengah atau usaha besar. Dan yang kedua itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang ketiga itu ada entitas menengah. Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kita masuk kepada SAK syariah. Standar akuntansi syariah atau SAS ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas syariah maupun non-syariah. Misalnya bank syariah, bank perkreditan rakyat syariah, koperasi syariah, dan lembaga lainnya yang menggunakan prinsip syariah. Kita masuk kepada acuan penyusunan laporan keuangan. Di samping mengacu pada SAK, penyusunan laporan keuangan juga harus memperhatikan acuan lain. Sifatnya melengkapi atau memberikan penjelasan atas standar akuntansi keuangan seperti buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri, dan pedoman praktik industri. Kita sekarang masuk kepada SPAP. SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik adalah standar untuk praktik akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IEPI. Jenis-jenis SAP, yang pertama itu ada standar audit atau SA, standar perikatan review atau SPR, standar perikatan assurance lain atau SPA, standar jasa terkait atau SJT. Kita masuk kepada acuan penyusunan laporan keuangannya.
Standar audit atau SA adalah standar atau ukuran mutu bagi auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk kepada setiap standar audit memuat 5 komponen penting. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada ketentuan, dan yang kelima ada materi penjelasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Okay, my presentation is finished. See you later. Bye.